Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami kelompok 6 dari Farmasi A, saya sebagai moderator, Maria Zahra, Muhammad Febrio Mahmudja, dan Dewi Septiani akan menjelaskan materi terkait etika dan kaidah dari penulisan karya ilmiah, pengertian kutipan, jenis kutipan, dan cara mengutip, lalu ada sistem rujukan. Untuk penjelasan tentang kaidah dan etika penyusunan karya tulis ilmiah akan dijelaskan oleh saudari Dewi Septiani. Kepada Dewi Septiani dipersilakan. Kaidah dan etika penyusunan karya ilmiah. Sumber data informasi ilmiah yang dijadikan dasar dalam penyusunan KTI adalah tulisan yang mengandung data dan informasi memajukan iptek serta ditulis sesuai kaidah-kaidah ilmiah. A. Kaidah penyusunan karya tulis ilmiah. Kaidah penyusunan KTI terdiri atas sifat-sifat berikut. A. Logis, berarti kerunutan penjelasan dari data dan informasi yang rusak masuk dalam logika pemikiran kebenaran ilmu. B. Objektif, berarti data dan informasi sesuai dengan fakta sebenarnya. C. Sistemis, berarti sumber data dan informasi yang diperoleh dari hasil kajian dengan mengikuti urutan pola pikir yang sistematis atau litbang yang konsisten atau berkelanjutan. D. Andal, berarti data dan informasi yang telah teruji dan sahih serta masih memungkinkan untuk terus dikaji ulang. E. Desain, berarti terencanakan dan memiliki rancangan. B. Etika penyusunan karya tulis ilmiah. Adapun etika dalam penyusunan KTI adalah sebagai berikut. A. Peneliti mengelola, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian ilmiahnya secara bertanggung jawab, cermat, dan saksama. B. Peneliti menyebarkan informasi tertulis dari hasil penelitiannya dan informasi pendalaman, pemahaman ilmiah, dan pengetahuan baru yang terungkap dalam diperolehnya untuk disampaikan ke dunia ilmu pengetahuan pertama kali dan sekali, tanpa mengenal publikasi, duplikasi, atau berganda atau diulang-ulang. C. Peneliti memberikan pengakuan melalui 1. Penyertaan sebagai penulis pendamping. 2. Pengutipan pernyataan atau pemikiran orang lain. Dan 3. Pernyataan ucapan terima kasih yang tulus kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penelitiannya dan secara nyata mengikuti tahapan rancangan penelitian dimaksud serta mengikuti dari dekat jalannya penelitian. D. Penulis atau peneliti dapat menyampaikan dalam bentuk yang padat atau ringkas, tetapi tidak etis bila menyampaikan dalam bentuk yang sederhana atau pendek. Peneliti atau penulis juga harus menampilkan seluruh informasi yang secara langsung. E. Penulis atau peneliti menjunjung tinggi nilai kejujuran, menghindari upaya plagiasi dan pemalsuan informasi yang dapat mengakibatkan kerugian pada eksistensi penulis asli secara profesi maupun materi, dan dapat juga menghambat perkembangan ilmu pengetahuan, bahkan kondisi sosial dan ekonomi. F. Penulis memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan atau melaporkan bila ada hal yang bertolak belakang dengan pandangannya. Bila ditemukan kelemahan pada metode yang digunakan, maka harus disampaikan. G. Kolaborasi antara pengajar atau peneliti senior dan siswa atau peneliti junior harus mengikuti kriteria yang adil. Pengawas atau pemimpin instansi harus memastikan bahwa mereka tidak memasukkan nama seseorang yang kurang atau tidak sama sekali berkontribusi atau selainnya berpartisipasi dalam pekerjaan atau penelitian. Dalam ilmu pengetahuan, penulis bayaran merupakan hal yang tidak etis dan tidak dapat diterima. 8. Seluruh penulis bertanggung jawab atas keakuratan dan kejujuran suatu kegiatan atau penelitian, baik penulis utama maupun pendamping, dan juga bertanggung jawab atas kontribusi masing-masing.
Seluruh penulis harus dapat menjelaskan kontribusinya masing-masing bila diperlukan. 9. Sebagai bentuk tanggung jawab penulis atau peneliti terhadap hasil penelitian dan atau pengembangan yang dilakukan, KTI yang dipublikasikan harus dapat dibuktikan secara dokumentasi wujud nyata hasil dari penelitian dan atau pengembangan tersebut dan dapat diakses bagi pihak yang berkepentingan. Dan yang terakhir, seluruh penelitian harus dilakukan secara standar, prosedur, dan etika baik terhadap manusia maupun hewan. B. Pengertian kutipan, jenis kutipan, dan cara mengutip. 1. Pengertian kutipan. Kutipan merupakan suatu teori, gagasan, konsep, ide, dan lain sejenisnya yang diambil dari sumber lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penggunaannya, hal ini disertai dengan rujukan. Tidak merujuk kutipan merupakan hal yang dianggap melanggar etika penulisan karya ilmiah. 2. Jenis kutipan. Kutipan terbagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung merupakan kutipan yang diambil dari sumbernya dengan menggunakan bahasa dan ejaan yang sama persis. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah kutipan yang tidak sama persis dengan aslinya. Pada kutipan langsung, rujukan ditulis di antara tanda kurung, dimulai dengan nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka, tanda koma, tahun terbit, titik 2, spasi, dan diakhiri dengan nomor halaman. 1. Kutipan yang panjangnya kurang dari 4 baris dimasukkan ke dalam teks, diketik seperti ketikan teks, diawali dan diakhiri tanda petik. Sumber rujukan ditulis langsung sebelum atau sesudah teks kutipan. Kutipan yang terdiri dari 4 baris atau lebih diketik 1 spasi, dimulai 7 ketukan dari batas tepi kiri. Sumber rujukan ditulis langsung sebelum teks kutipan. Apabila pengutip memandang perlu untuk menghilangkan beberapa bagian kalimat, maka pada bagian itu diberi titik sebanyak 3 buah. Bila pengutip ingin menghilangkan suatu kalimat atau lebih, maka pada bagian yang dihilangkan tersebut diganti dengan titik-titik sepanjang 1 baris. Apabila pengutip ingin memberi penjelasan atau menggarisbawahi bagian yang dianggap penting, pengutip harus memberikan keterangan. Keterangan tersebut berada di antara tanda kurung, misalnya titik 2, buka kurung, garis bawah, oleh pengutip, tutup kurung, titik. 5. Apabila penulis menganggap bahwa ada suatu kesalahan dalam kutipan, dapat dinyatakan dengan menulis simbol SID langsung setelah kesalahan tersebut. 6. Kutipan langsung ditampilkan untuk mengumumkan konsep atau informasi sebagai data. Pada pengutipan tidak langsung, pengutipan hanya mengambil pokok pikiran dari sumber yang dikutip untuk dinyatakan kembali dalam kalimat yang disusun oleh pengutip. A. Kalimat-kalimat yang mengandung kutipan ide tersebut ditulis dengan spasi lengkap sebagaimana teks biasa. B. Sama kutipan harus dirujuk. Sumber rujukan dapat ditulis sebelum atau sesudah kalimat-kalimat yang mengandung kutipan. B. Apabila ditulis sebelum teks kutipan, nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka, maka masuk ke dalam teks, diikuti dengan tahun terbit dan di antara tanda kurung. Apabila ditulis sesudah teks kutipan, rujukan ditulis di antara tanda kurung, dimulai dengan nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka, titik 2, dan diakhiri dengan
tahun terbit. Sistem rujukan dalam karya tulis ilmiah. Jadi dalam tiap pengutipan memiliki sistematikanya berdasarkan media yang digunakannya. Yang pertama ada buku, kemudian jurnal dan terbitan karya ilmiah yang sejenis. Yang ketiga ada karya ilmiah yang tidak diterbitkan. Yang keempat ada dokumen resmi. Yang kelima ada rujukan dengan pengarang yang sama. Dan yang terakhir ada itu. Jadi dalam penulisan rujukan atau daftar pustaka ini, untuk penulisan buku, urutannya yang pertama ada nama belakang, koma, nama depan penulis, titik, tahun penerbitan, titik, nama buku yang ditulis dengan cetak miring, titik, nama kota penerbitan, titik 2, nama penerbit. Kemudian diakhiri dengan tanda titik. Contohnya kayak di bawah, Nurgianto, Burhan, titik 2001, titik penilaian dalam pengajaran bahasa dan sastra, titik Yogyakarta, titik 2, BPFP, titik. Dalam kasusnya beberapa buku ada 2 nama penulis. Untuk penulisan yang dibalik itu hanya nama penulis yang pertama. Untuk nama penulis yang kedua, dia ditulis sesuai dengan urutan namanya. Selanjutnya ada dari jurnal dan terbitan karya ilmiah sejenis. Urutannya hampir mirip dengan buku. Nama belakang pengarang, koma, nama depan, titik, tahun penerbit, titik, judul artikel. Nah, untuk judul artikelnya ini, untuk kata depannya, tiap kata depan judulnya ditulis dengan huruf kapital. Kecuali ada kata-kata yang menunjukkan nama, atau misalnya dan, yang, dalam, dan lain-lain. Titik, kemudian dilanjutkan dengan titik, nomor jurnalnya dicetak miring juga, koma, nomor jurnal dengan cetak miring, koma, dan nomor-nomor halaman yang digunakan sebagai referensi. Kemudian titik. Selanjutnya ada karya ilmiah yang tidak diterbitkan. Jadi penulisannya hampir mirip dengan daftar pustaka untuk buku. Kemudian dilanjutkan dengan dokumen resmi. Dokumen resmi penulisannya juga mirip dengan daftar pustaka buku, tetapi nama penulisnya atau nama pengarangnya diganti dengan nama lembaga, seperti misalnya Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kelima ada rujukan dengan pengarang yang sama. Pada kasusnya ini biasanya kita mencari referensi dari berbagai buku. Namun bila nama penulisnya sama, untuk penulisan daftar pustaka yang pertama ditulis lengkap namanya seperti penulisan dalam buku. Tapi pada daftar pustaka yang kedua dan ketiga, namanya diganti dengan garis lurus. Yang terakhir ada penulisan daftar pustaka yang bersumber dari internet. Jadi penulisannya mirip dengan buku, hanya saja setelah nama penerbit atau nama judul dari artikelnya, kita menambahkan halaman jika ada. Kemudian ada link yang kita gunakan untuk mencari sumber. Dilanjutkan yang terakhir dengan tanggal kita mengakses. Saya rasa cukup. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.